Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita bersama masih mendapatkan kenikmatan, kesehatan, kebaikan dalam setiap kondisi, terutama nikmat iman dan Islam. Dan tak lupa kita selalu mengaturkan salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau fid din wad dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Para pemirsa channel YouTube Alif Luqmanul Hakim MPil yang saya hormati dan banggakan, para mahasiswa saya sekalian di UII dan di tempat-tempat lain, di perguruan tinggi lain, para kolega, para sahabat, kita pada kesempatan kali ini melanjutkan tema yang sebelumnya. Ini masih inline, masih sejalan dengan tema yang sebelumnya. Kita akan membahas tentang bagaimana membangun kampus yang ramah, ya, kampus yang ramah lingkungan. Ramah lingkungan ini maksudnya, kalau sebelumnya adalah kampus sebagai sarana edukasi lingkungan, kita ingin membangun kampus yang ramah lingkungan, ramah kepada hal-hal baik, ramah kepada bagaimana menyikapi mereka yang hadir, yang datang di kampus. Segala golongan yang hadir itu kita terima dengan baik. Kita tidak hanya menerima mereka yang secara fisik itu bisa dikatakan normal atau lengkap, tapi juga kita menerima mereka, saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan kita untuk tetap mendapatkan edukasi dan pendidikan. Jadi kampus harus ramah kepada kaum disabilitas, atau yang sekarang lebih dikenal sebagai kaum difabel, ya, different ability. Bagaimana kita kemudian memberikan kesempatan yang sama kepada warga bangsa, kepada masyarakat untuk mendapatkan edukasi, pendidikan, ya, mendapatkan perbaikan pemahaman dan pengetahuan di kampus. Jadi kampus yang ramah lingkungan tidak melulu hanya dipahami sebagai kampus yang ramah pada kebersihan, pada kesehatan lingkungan, pada pengelolaan sampah yang baik, tapi juga kampus yang aware, yang terbuka, ya, yang memberikan perhatian juga kepada mereka yang membutuhkan untuk mendapatkan lingkungan kampus yang nyaman bagi mereka. Bukan hanya mereka yang kemudian normally seperti kita, tapi mereka yang membutuhkan bantuan kita untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan akademik di kampus, ya, mendapatkan pendidikan, mendapatkan edukasi, yaitu mereka yang kita kenal sebagai difabel, ya, atau different ability dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, ini bagian dari kita membangun keimanan kita yang kuat. Iman kepada Allah itu tidak hanya kita mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, kita pemahaman kita secara tekstual begitu saja, tapi mengikuti perintah Allah adalah juga menciptakan lingkungan yang damai, yang nyaman, yang bersih, ya, dan juga memanusiakan bagi mereka yang tadi sudah saya sebutkan di atas. Ini bagian dari iman, ya, karena kita bersyukur atas iman kita, makanya kita kemudian memberikan ruang yang sama, ruang yang egaliter, ruang yang setara, ya, kepada mereka yang membutuhkan. Nah, kita harus ingat bahwa oleh karena itu kita bangun fasilitas-fasilitas kampus, ya, sarana-sarana dan prasarana kampus yang itu memanusiakan. Tidak hanya bagi kita, tapi juga bagi para difabel, ya, mereka yang membutuhkan. Kita bangun tempat-tempat yang kemudian bisa digunakan dengan nyaman dan baik oleh mereka, ya, sarana-sarana publik di kampus yang itu kemudian ramah difabel, ya, dan juga tentu ramah kepada ibu hamil, ya, dosen yang sedang hamil, ya, dosen yang sedang memberikan ASI secara eksklusif, ya, para staf, para karyawan, ya, para tamu yang hadir dan masuk ke kampus juga harus mendapatkan sarana tersebut. Lingkungan yang nyaman bagi mereka untuk beraktivitas di kampus, ya. Sarana untuk ibu menyusui, ya. Sarana bagi ibu hamil, ya. Sarana bagi anak-anak dan sebagainya. Kenapa demikian? Itu lingkungan yang memanusiakan.
yang tidak membeda-bedakan, yang memberikan kesetaraan, sehingga mereka merasa nyaman, aman, dan juga tentram di kampus. Nah, kampus yang demikian, perguruan tinggi yang demikian, kemudian menjadi perguruan tinggi yang betul-betul telah menjadi penyedia sarana publik yang baik. Kampus yang betul-betul telah menjadi apa yang sudah dijadikan oleh saya sebagai tema hari ini, yaitu kampus yang ramah lingkungan. Lingkungannya ramah buat semua, ya. Jadi education for all atau pendidikan untuk semua tidak semata-mata memberikan pendidikan secara formal, tapi juga informal, menciptakan ruang-ruang publik, ruang-ruang artikulasi di kampus untuk semuanya bisa misalnya menampilkan happening art, menampilkan kesenian, ya, menampilkan apapun yang bisa dipertunjukkan sebagai sebuah kebaikan, ya, menampilkan puisi yang sudah pernah dan sudah sedang diselenggarakan di kampus kita, ya. Ada istilahnya sore nyastra dan sebagainya. Kemudian ada tempat bermain olahraga, bersepak bola, ya, lari, jogging, trek dan sebagainya untuk mengitari kampus, ya. Kemudian ada juga panjat tebing dan sebagainya, serta ada UKM atau unit kegiatan mahasiswa yang itu menjadi sarana artikulasi diri seperti marching band, ya, paduan suara mahasiswa, kemudian olahraga bela diri, ya, pramuka, ya, kemudian UKM kesehatan dan sebagainya. Nah, ini menjadi tugas bersama membangun kampus yang ramah lingkungan, dalam arti kemudian membuat lingkungan kampus itu nyaman for all untuk semua. Karena ini adalah ajakan dari Nabi Muhammad bagaimana kita kemudian memanusiakan manusia, bagaimana kemudian kita tidak membeda-bedakan, bagaimana kemudian kita memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semuanya di lingkungan kampus untuk mendapatkan semuanya itu secara gratis, ya, secara bebas. Dan ada upaya untuk menjaga semuanya secara bersama agar kemudian bisa kita pergunakan secara berlanjut, ya, ada keberlanjutan di sana. Begitu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.